selamat datang di video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Valentina Mandagi. Dalam kesempatan ini, melalui video ini saya rindu membagikan bagi kita semua sebuah perenungan yang mencakup dalam kehidupan kita setiap hari. Satu tema yang menarik yaitu tentang be humble atau jadilah rendah hati. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, mengapa sulit untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati? Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan keinginan kita adalah keinginan untuk diri kita sendiri, sehingga sulit sekali bagi kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Oleh sebab itu, saya rindu membagikan bagi kita, sharingkan bagi kita tentang satu tema ini. Saudara-saudara, bagi saya be humble atau rendah hati itu bukan ketika orang kaya yang makan di pinggir jalan gitu ya, bukan. Tapi bagi saya, orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap dirinya tidak lebih baik dari orang lain, dan setiap apapun yang dilakukan itu kemuliaan hanyalah kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Saudara, ingatkah kita kepada kisah Yohanes Pembaptis yang ketika murid-muridnya juga membaptis, dan murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Namun apa respon dari Yohanes Pembaptis? Dia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, dia bilang, "Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil." Dalam perkataannya ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis tidak memakai pelayanannya untuk membesarkan namanya, tetapi dia membesarkan nama Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu kesombongan bagi kita ketika kita mengatakan bahwa pelayanan ini adalah usaha kita sendiri, hasil dari kerja keras kita sendiri. Harusnya kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mengutip dari salah satu postingan Instagram, dari salah satu akun rohani di Instagram yang memuat tentang feeling needed atau perasaan yang dibutuhkan. Perasaan dibutuhkan. Dengan mengintrospeksi diri, kita melalui perasaan yang muncul di dalam diri kita ini. Kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengerjakan pekerjaan ini selain diriku. Ataupun ketika kita mengatakan bahwa jika aku tidak mengerjakannya, pasti orang lain tidak bisa mengerjakan sebaik diriku. Kata-kata ini mencerminkan suatu kesombongan yang ada di dalam diri kita, saudara. Kita perlu berhati-hati dengan perasaan ini, karena melalui perasaan ini tersembunyi suatu perasaan. Melalui perasaan ini tersembunyi suatu hal yang dinamakan dengan pride atau kesombongan. Cobalah kita berhenti sejenak dan berpikir kembali tentang apa yang kita rasakan ini. Tanggalkanlah citra diri yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri, dan kita memandang bahwa orang lain pun dapat melakukan pekerjaan yang sama, dan mereka pun dapat melakukan yang lebih baik dari kita. Dan orang lain juga dapat dipakai Tuhan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita renungkan bersama hal ini, saudara. Siapakah kita sehingga kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain? Jikapun akan diukur, bukankah kita sama berdosanya dengan orang lain? Jikapun akan diukur dengan anugerah Allah, kita pun sama-sama baiknya dengan orang lain. Karena hanya kepada Tuhan sajalah segala pujian dan kemuliaan itu dipersembahkan, bukan kepada diri kita. Jikapun kita ini adalah sebuah bangunan, hendaklah orang lain melihat kemegahan kita dan bertanya, siapakah arsitek dari bangunan itu? Jikapun kita ini adalah sebuah novel, hendaklah orang bertanya, siapakah penulis novel ini? Dan kita akan menjawab bahwa Tuhanlah yang adalah arsitek dari bangunan ini. Dan Tuhanlah yang adalah penulis dari novel ini.
Biarlah hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan bukan untuk memegahkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.